ya. Besarannya silakan cari di internet, ada di websitenya IGS atau ITRF sepertinya hanya transaksi X, transaksi Y, dan transaksi Z besarannya itu per tahun. So, hati-hati dalam itu hanya menambahkan saja ya. Kalau transaksi itu hanya menambahkan saja, ya. Jadi saya rasa tidak susah. Kemudian lalu transformasi epoch juga menambahkan dengan besaran VX, BY, BZ. VX, BY, BZ-nya silahkan. Kalau misalnya 2020 balik ke epoch sebelumnya berarti ya apa namanya, bolehlah pakai pendekatan punyanya SRGI juga boleh. Monggo aja. Dengan catatan semuanya dituliskan di itunya, di laporannya. Kalau diperbandingkan langsung pasti akan ambigu, mana yang efek kerangka acuan, mana yang efek epoch berbeda. Ini saya sampaikan ke Mas Ardian kemarin, ya. Kalau sampai hari ini teman belum paham, pengumpulan bisa diperpanjang sampai Jumat 2359. Pada prinsipnya eksperimen sebenarnya bebas, ya, tapi harus dijelaskan di dalam laporannya. Yang penting dijelaskan, ya. Mau seluruh titik di PPP juga boleh, misalnya, ya. Kemudian dibandingkan dengan hasil pengikatan yang ke SRGI boleh. Ya, tapi diingat bahwa kalau teman-teman mau PPP yang setengah jam, kalau teman-teman mau PPP yang setengah jam itu hasilnya mungkin akan kurang bagus karena beberapa penelitian sebelumnya itu menyebutkan bahwa konvergensi baru didapat ketika pengamatannya sekitar 1 jam. Kira-kira seperti itu ya. Jika masih ada yang belum jelas nanti bisa disampaikan setelah penjelasan teori pagi ini. Oke, sekarang kita ke teori pagi ini, ya. Kita sebenarnya mengulangi apa yang dibahas di kemarin, karena nanti siang akan ada tugas transformasi ya, transformasi dari SRGI 1 ke SRGI 2. Nanti kita diskusi lebih lanjut di pertemuan luring di kampus. Ya, untuk itu maka kita perlu menekankan sekali lagi tentang kesadaran bahwa datum kita sudah berubah-ubah dari tahun ke tahun, dari zaman Belanda. Ini sudah saya jelaskan sih sebenarnya di pertemuan minggu lalu ya. Intinya bahwa ketika zaman Belanda kita banyak menggunakan ellipsoid bezel, ya. Kemudian originnya bermacam-macam. Ini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 origin ya, pemetaannya berbeda-beda, originnya di situ. Ya. Kemudian apa namanya? Begitu di 1974 ya, ini sudah saya tambah ini Indonesian Datum 1974 mulai tahun 70 kita menggunakan Indonesian Datum 74 itu ellipsoidnya GRS 67. Nah, cek ini sertifikatnya GRS 67 ya. Kemudian sorry, ini ada akurat bahwa ini harusnya GRS 67 saja. Ada BGS 84 ya. Oh, karena saya pakai 19, sorry ini betul. Maaf. Karena di gambar ini 1974 sampai 1995, sehingga di sini ada tahun 74 GRS 67, tahun 95 itu kita DGN 95 ya. Sehingga ada banyak datum nih, Basel 1841 masih ada. Ya, sehingga sangat bervariasi sekali ya. Di 95 sampai 2013 dipakai ini DGN 95 ya, GRS 67 dan Basel 1841. Mulai 2013 baru kita pakai SRGI 2013 yang tidak lagi datum statis. Artinya apa? Setiap titik kontrol yang menjadi realisasi dari SRGI 2013 itu memiliki koordinat dan memiliki kecepatan pergerakan ke arah mana, besarnya berapa gitu. Intinya seperti itu. Nah, ini saya jelaskan juga di pertemuan minggu lalu ya. Contoh bahwa ketika kita contohnya bekerja dengan data-data BPN, maka apa namanya? Harus kita sadari bahwa ternyata misalnya contohnya WGS 84 itu datum ensemble istilahnya kalau di GIS. Kenapa? WGS 84 itu namanya satu, tapi sebenarnya dia ada variasinya mulai dari yang pertama tahun 1984 ya sampai yang terakhir pada tahun 2005. Itu berbeda-beda
setengah sumbu panjangnya, setengah sumbu pendeknya, penggepengannya berbeda-beda, ya. Sehingga kita bisa sadari bahwa dengan berbeda-beda itu, ya, dengan berbeda-beda itu, maka otomatis ya shifting-nya juga berbeda-beda ya. Jadi kalau kita menghadapi data-data WGS 84, lihat tanggalnya, tinggal tanggal datanya. Karena bisa berbeda-beda, kalau semakin muda, mendekati tahun 2005, mungkin kecil saja drift-nya terhadap ITRF yang baru-baru. ITRF baru-baru itu maksudnya gimana? Ya ITRF 2008 lah gitu ya, 2014 itu akan kecil. Kalau datanya tahun 2005-an, 2000-an lah, 2005-an ke atas, 2004 ke atas gitu ya. Tapi kalau datanya di bawah tahun 2000, kita bisa expecting tanpa adanya perbedaan epoch ya, itu sudah shifting sebesar bisa sampai dengan 70 cm hanya dari perbedaan reference frame. Ya. Itu yang perlu kita pahami di awal, gitu ya. Nah, kemudian, nah ini bahan nanti untuk siang dipahami ya. Ada permasalahan yang kita hadapi, bukan mungkin kalau permasalahan kesannya negatif ya, tantangan saja. Tantangannya adalah kita itu, web service-nya yang punyanya BIG, ya itu masih di, SRGI 2013, eee, epoch 2012.0 yang di ITRF 2008. Sementara ya, ada daftar koordinat dari BIG yang ini itu di, ITRF 2014, 1 Januari 2021, ya. Sehingga, eee, pertanyaannya adalah, kita sebagai saintis kan, selalu dalam konteks meragukan, apakah ini, betul-betul sama barangnya gitu ya. Untuk titik yang sama harusnya sama ya, mungkin sama itu dalam level mungkin, mili lah, 1 mili gitu ya, 2 mili mungkin ya. Tapi kalau lebih dari itu dan mungkin ada sesuatu yang masih menjadi pertanyaan gitu ya. Nah, sekarang gini, apa namanya, untuk bisa kita menjawab itu ya, kita bisa kok mentransformasi semua titik yang ada di SRGI itu ke koordinat yang baru. Misalnya contohnya misalnya ini titik N005, kita pakai koordinatnya yang kartesian ini ya. Kemudian, kita bawalah dia ke sini. Cuman masalahnya ini yang saya download kenapa dia PX, PYPZ-nya nggak ada ya. Ini yang agak-agak sih coba. Nah, kalau kita download sekali lagi dia emang belum dan tidak ada sih. Oh, malah sekarang berubah SRGI-nya jadi begini. Ini kenapa SRG-nya malah jadi berubah begini? Baru baru nyadar ya, ternyata berubah ya. Oke, jadi kita harus klik di sini. Oke, ada pembaruan ternyata ya. Klik JKHN. Oke, tampilannya baru. Nah, baru tapi sepertinya tidak lebih baik dari segi tampilannya. Kita bisa lihat. Oke, dan sedikit sebentar. Sepertinya. Oh, ini yang geodesi kayaknya udah terhitung nih. Iya kah? Oh, bukan, tak pikir yang geodesi. N005 preview. Ah, oke. Oh, masih epoch. Tak pikir dengan tampilan baru dia sudah 2021.0 ya. Ternyata masih 2012.0 sama saja. Oh, memang tidak ada. Ini contohnya ya, N005 dia tidak ada di sini. Kebetulan nggak tahu, nggak diikutkan di VX BYPZ-nya. Mungkin kualitas datanya kurang bagus. Ya, kurang tahu nih. Memang nggak ada. Ya, makanya kalau kalau paling mudah memang pakai Course sih. Teman-teman nanti pilih pakai Course-nya. Kalau Course itu jelas, insya Allah pasti ada lah itu ya. Oh, course-nya pakai lambang baru. Contohnya GOGS ini. Ini kenapa malah sekarang di-download nggak keluar itunya.
Deskripsi. Oh, deskripsi yang ini. Nah, ya. Nah, kita pakai koordinat kartesinya ini, ya yang ini, ya. Kemudian kecepatannya pakai ini. Harapannya dengan menambahkan besaran ini ke sini, kita akan ketemu tuh di kalau kita cari koordinat yang sama di sini, yang di sini. Ya. Nah, itu yang akan kita lakukan nanti siang nanti, gitu ya. Kita jelaskan lebih lanjut pas siang nanti ya, kira-kira seperti itu. Nah, apa namanya? Kembali mengulangi apa yang disampaikan minggu lalu, ya. Kita bisa lihat di sini bahwa memang ada perbedaan yang cukup banyak ya. Di sini contohnya eh, ketika ITRF dari tahun ke tahun itu dia berevolusi ya dari 88, 89, 90 terus sampai 2005 kita bisa lihat ya besaran rotasi ya besaran rotasi itu memang hampir tidak ada yang betul-betul nol sebelum yang ITRF mungkin 2000 ya. ITRF 2000 ini dia udah mulai 0, 0x, 0y, 0z kita bisa lihat yang besaran di sini nih. Ya. Ya. Besaran yang paling atas ya di atas ini. Dua teratas itu dia ITRF-nya rotasi untuk X, rotasi untuk Y, dan rotasi untuk Z itu 0. Sehingga mudahnya ya yang paling berpengaruh di transaksi saja, transaksi X, transaksi Y, dan transaksi Z itu paling berpengaruh di situ. Ada skill, ada, tapi skillnya kecil sekali. Kita bisa lihat untuk ITRF 2005 0,94, sehingga kita bisa apa ya? Bisa ini terhadap ITRF 2008 ya. Jadi ITRF 2005 artinya gitu. ITRF 2005 itu secara skala itu sumbu XYZ-nya itu lebih apa? 0,95 dari 2008. Artinya lebih kecil, lebih besar tuh. Ya, ya lebih kecil. Ya, jadi ITRF 2005 itu sumbu XYZ-nya itu lebih kecil secara skala dibandingkan sumbu XYZ-nya ITRF 2008 gitu. Memaknainya. Kenapa di sini 0,94? Ya. Sedangkan yang ITRF 2000 itu lebih besar sumbunya. Sehingga di situ kita bisa lihat D-nya 1,34. Ya. Sementara transaksinya itu mirip-mirip sebenarnya ya. Untuk ITRF 2000 minus 1,9 mm per year. Untuk kecepatan transaksi di Y itu sebenarnya minus 1,7 mm per year. Ya. Sementara yang besar itu di Z. Ya. Begitu juga dengan ITRF 2005. Ya. Nah, ini misalnya nanti teman-teman misalnya kerja di pertambangan, terus kemudian titik kontrolnya masih di DGN 95. Ini saya mengulangi pertemuan minggu lalu sebenarnya. DGN 95 itu ITRF 91 ada di sini nih. Sehingga besarannya yang dipakai itu ya. Kalau mau di compare dengan pengukuran ke course, ingat karena kita sudah cek tadi walaupun tampilan UI-nya baru course-nya ya. Tapi ternyata walaupun UI-nya baru tapi ternyata masih di ITRF 2012 koordinatnya. Gitu ya. Sehingga maaf, masih di ITRF 2008, epoch 1 Januari 2012. Sehingga kita bisa lihat, kita ikut tabel yang ini nih, 91, bedanya ke 2008. Kita pakai yang ini nih. Ya. Transaksinya sebesar 24,8 ya, mm per year, X, ya, Y-nya 18,6 mm per year, kemudian Z-nya minus 47,2 mm per year. Ya, kalikan data itu tahun berapa. Jadi gampangnya itu ada apa itu? Ya. Di ITRF walaupun dia di ITRF 91 data itu tahun berapa? Misalnya data BPN. Dia misalnya deskripsi titik kontrol buku tugu tahun 2005 ya, 2005 tapi DGN 95. Maka kita pakai tabelnya yang ITRF 91 ya. Kemudian ngitungnya besarannya pakai ini ya. Berapa tahun? Ya tadi dari 2005 ke tahun berapa tuh berarti? 2008 ya per year-nya gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah,
Ini yang terbaru yang ada di SK kemarin ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari ITRF 2000 sebenarnya ya ke ITRF yang lebih baru sebenarnya rotasinya itu 0. Kalau di istilahnya jurnalnya eee Al-Tamimi ya, salah satu yang paling banyak meneliti tentang kerangka acuan internasional ya ITRF ya, namanya no net rotation. Jadi fenomena yang terjadi di Indonesia itu dianggap tidak terjadi rotasi antara ITRF 2008 ke ITRF 2014 gitu. Sehingga kenapa di situ besarannya 0 ya. Jadi kita hanya melakukan translasi saja. Nah, tugas yang nanti sebenarnya melakukan translasi saja, tapi kalian pilih sampelnya, nanti dijelaskan nanti siang. Lalu kita lihat seberapa drifting-nya koordinat yang asli dari 2021,0 dibandingkan dengan yang kita coba transformasi dari 2012. Mau hitung manual boleh, mau hitung pakai apa namanya, software boleh, nanti software-nya dijelaskan nanti siang. Kira-kira seperti itu dulu, pertemuan minggu ini pertemuan untuk teorinya, nanti sampai jumpa di jam 1 tepat di ruang 34. Untuk yang mengalami kendala dalam presensi QR, mohon di print screen, lalu kemudian jangan lupa japri setelah ini ya, jangan di pending-pending biar saya langsung masukkan di Simaster. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan saya persilahkan. Jika tidak, teman-teman yang sudah selesai boleh langsung leave saja dari ruang Zoom ini. Terima kasih. Monggo.